Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga saya dan teman-teman saya bisa menyelesaikan tugas dari Bapak dosen. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hadis dari segi jumlah, periwayat, kualitas, sumber dan penyadarannya. Perkenalkan, nama saya Alma Alwarif Aten, NIM 028 yang akan menjadi moderator pada makalah kali ini. Adapun anggota kelompok saya ada 1 Mahiyah, NIM 26 pembaca pertama, yang kedua ada Anissa Adila, NIM 27 pembaca kedua, yang ketiga ada saya sendiri Alma Alwarif Aten, NIM 28 pembaca ketiga. Yang keempat ada Faraustina Ardiansyih, NIM 29 pembaca keempat. Ada yang kelima ada Istianha Irnaini, NIM 30 pembaca kelima. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dari sesi yang langsung dilanjut nanti pemateri kedua Mbak Anissa, pemateri ketiga saya sendiri Mbak Alma, pemateri keempat ada Mbak Farah, pemateri kelima ada Mbak Isti. Sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Saya persilahkan kepada pemateri pertama Mbak Mahiyah. Hadis berdasarkan segi jumlahnya. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir merupakan hadis yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari hadis ahad. Bahkan ia dapat dikatakan pasti berasal dari Rasulullah SAW. Secara etimologis, mutawatir berasal dari kata al-tawatur yang bermakna yang datang secara berurutan. Istilah mutawatir digunakan untuk menyebut hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta pada setiap tingkatan sanadnya dan diterima berdasarkan panca indera. Jumlah yang dijadikan standar untuk menyebut sebuah hadis mutawatir berbeda-beda antar ulama satu dan lainnya. Terdapat ulama yang menyatakan bahwa jumlah minimalnya ialah 4 atau 5 orang, atau 10, 20, bahkan hingga 70 orang. Namun, satu hal yang sepertinya disepakati orang ulama ialah bahwa pada setiap tingkatan sanad jumlah periwayatnya harus seimbang. Kemudian, satu hal yang menjadikan hadis mutawatir memiliki derajat yang tinggi disebabkan karena penerima periwayat harus melalui panca indera. Metode yang demikian dalam tahammul wa ad-da'ul hadis memiliki derajat yang tinggi. Hadis mutawatir dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu lafzi dan maknawi. Hadis mutawatir lafzi merupakan hadis yang menunjukkan ada persamaan redaksi dari setiap periwayat yang meriwayatkan sebuah hadis yang sama. 2. Macam-macam hadis berdasarkan kualitasnya. Hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa lain, hadis adalah setiap informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ketika kita mengatakan Rasulullah SAW pernah berkata, atau Rasulullah SAW pernah melakukan sesuatu. Secara tidak langsung, pernyataan tersebut sudah dapat dikatakan hadis. Dalam mempelajari hadis, yang sering menjadi masalah adalah tentang kebenaran isi serta sumbernya. Para ulama membagi menjadi 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada sad dan ilat. 2. Hadis hasan. Hadis hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit. Tidak terdapat sad dan ilat. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan. Hadis hasan tidak memiliki hadis sahih. Utama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat sad dan ilat. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan.
Setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis has adalah dhaif, dan hadis dhaif memiliki. Dilihat dari definisinya, dapat dipahami bahwa hadis sahih dan hadis yang kualitasnya paling tinggi, kemudian di bawahnya adalah hadis hasan. Para ulama menyatakan bahwa hadis sahih dan hasan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, sementara hadis dhaif adalah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun, dalam beberapa kasus, menurut ulama hadis, hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah. Dan untuk fadil amal, Hadis qudsi adalah terdiri dari dua kata, yakni hadis dan qudsi. Kemudian, untuk memahami makna hadis qudsi, sementara kedua kata ini dimaknai secara terpisah. Hadis dimaknai segala sesuatu yang baru atau sesuatu yang sebelumnya tidak ada, peristiwa, berita, cerita, menyampaikan sesuatu risalah, peristiwa kenabian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qudsi atau Janatul Qudsi diartikan syurga dan Ruh Al-Qudus diartikan malaikat Jibril. Adapun yang dimaksud dengan hadis nabawi adalah hadis Nabi yang disandarkan secara keseluruhan, yaitu yang kandungannya diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari wahyu, lalu ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Bagian ini meskipun kandungannya dinisbahkan kepada Allah, mempunyai tugas menjelaskan Quran atau menyimpulkannya dengan pertimbangan ijtihad. Bagian kesimpulan yang bersifat ijtihad ini diperkuat oleh wahyu. Jika ia benar dan jika terdapat kesalahan di dalamnya, dan taufiqi dengan ijtihad yang diakui oleh wahyu itu bersumber dari wahyu, maka turunlah wahyu yang membetulkannya. Bagian ini bukanlah kalam Allah secara pasti. Dari sini jelas bahwa hadis nabawi dengan kedua bagiannya yang tauqifi dan kepada Nabi baik makna maupun lafalnya dengan bentuk ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifatnya. Ada dua sifat yang terkandung dalam hadis nabawi, yaitu pertama tauqifi, yaitu kedua taufiqi, yaitu yang disimpulkan oleh Rasulullah SAW menurut pemahamannya terhadap Quran, karena ia mempunyai tugas menjelaskan Quran. Atau kemudian kata qudsi dimaknai suci, bersih, sifat kesucian Allah. Namun jika kata qudsi dirangkai dengan kata lain, maka akan mempunyai makna lain, seperti kata hadirat. Tetapi dari segi pembicaraan lebih dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, sebab kata-kata itu dinisbahkan kepada yang mengatakannya, meskipun di dalamnya terdapat makna yang diterima dari pihak. Hadis maktu. Maktu artinya yang diputus atau terputus, dipotong atau terpotong. Sedangkan secara terminologi, hadis maktu adalah perkataan, perbuatan, atau takrir yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang di bawahnya. Dalam definisi lain dinyatakan, hadis maktu adalah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'in serta dimaukufkan padanya, baik sanadnya bersambung ataupun tidak. Apabila seorang muhaddisin mengatakan ini hadis maktu, maksudnya adalah hadis khobar yang disandarkan kepada tabi'in, baik perbuatan maupun perkataan, baik mutasil maupun munqati. Maktu ini sama-sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil agama, karena bukan perkataan, perbuatan, atau takrir Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada ulama yang tidak menggolongkannya ke dalam kategori hadis. Jadi dapat disimpulkan, hadis dalam pengklasifikasiannya dibagi menjadi 4, yaitu hadis qudsi, marfu, mauquf, dan maktu. Hadis qudsi ialah hadis yang disandarkan kepada Allah, sedangkan marfu berarti yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mauquf
berarti yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Dan yang terakhir adalah hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau orang lain yang di bawahnya. Hadis marfu adalah hadis yang khusus disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan atau takrir beliau, baik yang menyadarkan sahabat tabi'in atau yang lain, baik sanad hadis itu bersambung atau terputus. Berdasarkan definisi di atas, hadis marfu itu ada yang sanadnya bersambung, ada pula yang sanadnya terputus. Dalam hadis marfu ini tidak dipersoalkan apakah ia memiliki sanad dan matan yang baik atau sebaliknya. Bila sanadnya bersambung, maka dapat disifati hadis sahih atau hadis hasan. Berdasarkan derajat kedabihatannya dan keadilan perawi. Bila sanadnya terputus, hadis tersebut disifati dengan hadis dhaif. Hadis dhaif memiliki dan mengikuti macam-macam putusnya perawi. Macam-macam hadis marfu mengingat bahwa unsur-unsur hadis itu dapat berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi. Maka ada yang disandarkan kepada Nabi itu pun dapat diklasifikasikan kepada marfu qauli, marfu fi'il, dan marfu takriri. Dari ketiga macam hadis marfu tersebut, ada yang jelas dengan mudah dikenakan rofaknya, dan ada pula yang tidak dijelaskan rofaknya. Yang jelas atau yang disebut juga sahih disebut juga marfu hakiki, dan yang tidak jelas ghairu sahih disebut juga dengan marfu hukmi. 1. Marfu qauliyah. Marfu qauli hakikiyah apa yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi tentang sabda, bukan perbuatan atau ikrarnya, yang dikatakan dengan tegas bahwa Nabi bersabda, seperti pemberitaan sahabat yang menggunakan lafaz qauliyah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, an Abi Amri radhiyallahu anhu qala, inna Rasulullah SAW qala, Solatan jama'atan afdalu minas solati fadhi bisabai wa isyrina darajah. Warta dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat jamaah itu lebih afdal 27 rakaat tingkat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Marfu qauli hukmilalah. Hadis marfu yang tidak tegas penyadarannya sahabat terhadap sabda Nabi, melainkan dengan pelantaraan kornia yang lain, bahwa apa yang disandarkan sahabat itu berasalkan dari sabda Nabi, seperti pemberitaan sahabat yang menggunakan kalimat umri nabkari. Aku diperintahkan begini, aku dicegah begitu. Contohnya muttafaqun alaihi. Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan mengenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Pada contoh di atas, hadis tersebut dihukumkan marfu, dan karenanya hadis yang demikian itu dapat dibuat hujah. Sebab pada hakikatnya si pemberi pemerintah itu tidak lain kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Ma'ruf fi'li hakiki. Ma'ruf fi'li hakiki adalah apabila pemberitahuan sahabat itu dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoa di sewaktu sembahyang. Ujarnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang-hutang. Hadis riwayat Bukhari. 4. Marfu fi'li hukmilalah. Marfu fi'li hukmilalah adalah perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah SAW atau di waktu Rasulullah SAW masih hidup. Apabila perbuatan sahabat itu tidak disertai penjelasan atau tidak dijumpai suatu korina'ah,
yang menunjukkan perbuatan itu dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW. Bukan dihukumkan hadis marfu, melainkan dihukumkan hadis mauquf, sebab mungkin adanya persangkaan yang kuat bahwa tindakan sahabat tersebut di luar pengetahuan Rasulullah SAW. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.